ketika UMKM kan mikir gimana nih cara merubah pemasaran. Nah, pemasaran apa juga nih Kang yang dilakukan sama Rabeto nih buat buat tetap berdiri tegak gitu kan ketika masa pandemi. Oke. Oleh karena itu saya membuat strateginya kemarin saat pandemi itu saya mencari peluang terlebih dahulu dan masih dalam bidang saya. Jadi kalau saya sendiri ya, kalau orang ini pengalaman saya bertemu dengan banyak pelaku usaha, terutama ya di bidang F&B ya. Saya malah mau bilang, jangan karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih para Genbios nih? Balik lagi sama saya dan Serangan Sumantri. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang wirausaha lagi UMKM dan juga soal pemasaran. Dan alhamdulillah kali ini kita bersama narasumber yang sangat amat terkenal nih mungkin sekarang ya. Waduh. Beliau merupakan pemilik usaha yaitu Rabeto Group di bidang F&B dan juga berdiri di tahun 2017. Langsung kita sambut ini dia Kang Waris Aziz Arif. Halo. Waalaikumsalam. Apa kabar Kang? Sehat Kang? Alhamdulillah baik. Gimana teman-teman semua di sana, sehat ya? Dan teman-teman semua yang ada di channel ini nanti semuanya juga diberikan kesehatan. Amin. Kang, sebelum kita ngobrol jauh-jauh nih Kang, kan Abang ini punya bisnis yang namanya Rabeto Group nih Kang. Bisa dijelasin nggak sih sedikit Kang soal Rabeto Group ini apa? Oke. Jadi kalau Rabeto Group ini sebenarnya awalnya dulunya adalah resto. Jadi namanya Rabeto doang dulunya tuh. Rabeto tuh singkatannya Rajanya Bebek dan Soto. Kemudian di 2 tahun kemudian kita sudah punya 2 cabang dan akhirnya kita close, kita berubah menjadi Rabeto itu sendiri menjadi Rabeto Catering. Lalu setahun berikutnya kita memunculkan brand yaitu Bebek Madura, dan sekarang kita ada beberapa brand seperti Madu Kalis dan juga Dapur Anjen. Jadi kita menaungi 4 brand tersebut ke dalam satu buah naungan yaitu ya Rabeto Group itu sendiri. Jadi Rabeto Group itu sekarang ada Rabeto Catering, Bebek Madura, Dapur Anjen, dan juga Madu Kalis berarti ya. Wah, seperti itu. Banyak juga ya Kang ya jenis dari Rabeto Group ini ya. Ya lumayan. Nah, Akang ini sebagai saya bilang wirausahawan muda ya Kang. Amin. Cara ngaturnya gimana sih Kang? Untuk apalagi Akang membawahi 4 jenis bidang usaha gitu Kang. Gimana kira-kira? Ya kalau gimana cara ngaturnya ya pasti complicated ya. Terus terang sih complicated. Tapi di sini kan karena kita masih dalam satu bidang yang sama, kita masih F&B juga. Itu yang dimana kita jadinya nggak terlalu repot banget lah. Dan di situ itu yang jadi kita jadi nggak terlalu repot karena kita masih repot apa enggaknya jelas repot, pasti repot. Cuman kita kan harus bisa membuat sistem ya, dan dari masing-masing brand ini saya buatkan SOP-nya masing-masing dan ada penanggung jawabnya masing-masing. Ibarat kata ada pengelolaannya juga lah. Kalau mungkin kerennya mah dari masing-masing brand ini sudah ada CEO-nya lah, mungkin seperti itu. Jadi ada penanggung jawabnya masing-masing gitu. Gitu kali. Oh, berarti cukup padat ya Kang, waktunya hampir ngobrolin soal usaha juga nih kan kita kan kemarin ini kan dilanda dengan pandemi nih Kang ya Kang. Yeah. Dan itu berdampak besar kepada UMKM apalagi di bidang F&B juga ya Kang. Nah, kira-kira gimana sih Kang, apakah berpengaruh terhadap ketika UMKM kan mikir gimana nih cara merubah pemasaran. Nah, pemasaran apa juga nih Kang yang dilakukan sama Rabeto nih buat tetap berdiri tegak gitu kan ketika masa pandemi gitu. Oke.
Jadi di saat pandemi ini dibilang berpengaruh terhadap omset atau tidak, jelas itu sangat berpengaruh ya. Karena memang hampir mungkin lebih saat pandemi pertama kali dan saat PPKM level tinggi, itu omset kita bisa menurun lebih dari 50%. Bahkan mungkin pernah sampai 70%, kita 25% saja lah omset dari yang biasanya itu. Cuman ya disitulah kita berpikir gimana ini ya, melihat keadaan seperti ini, masa kita mau diam saja dan pasrah saja, ya lama-lama tergerus juga. Walaupun kita ada cash yang bisa kita tutupi dari cash buat untuk membayar misalnya karyawan, kita masih bisa menutupi itu, tapi kan kita nggak bisa untuk mendapatkan profit gimana perusahaan ini bisa bertahan lebih juga jadi sulit gitu kan. Oleh karena itu saya membuat strateginya kemarin saat pandemi itu, saya mencari peluang terlebih dahulu dan masih dalam bidang saya. Jadi kemarin kan saya lihat ketika muncul pandemi, apa yang dicari sama masyarakat ini kan semua berkaitan dengan kesehatan. Lalu berkaitannya lagi tentang higienis, ya pasti ya higienis itu kesehatan juga, terus juga fleksibilitas segala macamnya. Akhirnya saya membuat strategi untuk menciptakan turunan produk, yaitu dalam Rabeto Catering khususnya ya, yaitu fresh pack dan juga catering harian untuk keluarga. Jadi di situ, dan alhamdulillah ternyata dari itu responnya cukup baik. Jadi kita bisa mendapatkan profit dan meningkatkan omset kami di sini cukup baik lah daripada kita mengandalkan saat itu catering event, karena Rabeto Catering ini sebenarnya lebih bergantung kepada catering eventnya. Event-event besar ya kami. Iya, catering acara di perusahaan, di instansi, lembaga ataupun acara-acara masyarakat sekitar gitu ya. Kita lebih mengandalkan di catering eventnya, walaupun kita juga melayani catering harian perusahaannya seperti wedding juga kan kita melayani ya. Ya pasti kan namanya kemarin itu kan wedding pun sulit ya, sangat sulit sekali. Cara lamaran, tunangan itu jadi akhirnya kan ditiadakan semua. Nah, maka dari itu akhirnya saya buat turunan produknya tadi fresh pack, lalu catering harian keluarga. Karena di saat itu kan banyak sekali orang isoman ya, terus juga WFH. Nah di situ banyak permintaan sangat tinggi. Saya bilangnya cukup tinggi permintaan untuk catering harian keluarga itu cukup tinggi. Nah itulah di situ kita berusaha untuk menutupi kebolongan-kebolongan kita lah di usaha kita itu. Seperti itu. Jadi ada peluang baru ya Kang? Iya. Nah kita ngobrolin nih Kang, kita keluar dari Rabeto, kita ngobrolin soal pemasaran nih Kang. Kan Akang juga yang saya tahu kan expert lah di bidang pemasaran kan. Biasa aja. Nah, kira-kira Kang, misalnya sebuah UMKM itu kapan sih Kang, dan kondisi seperti apa yang mengharuskan sebuah pelaku usaha tuh bisa merubah strategi usahanya? Misalnya kayak tadi contoh, misalnya kita tadi ambil contoh misalnya pandemi. Nah, kira-kira tuh ketika apa sih Kang si pelaku usaha harus merubah strategi pemasarannya? Dalam setiap waktu, bahkan besok pun mungkin bisa berubah. Menurut saya ya, bahkan besok pun harus bisa berubah. Kita boleh merencanakan sebuah strategi, malah kita harus. Yang namanya kita planning itu kan ya sudah ada dalam ilmu manajemen sendiri kan ada planning, actuating, controlling dan lain-lainnya ya, POAS ya. Iya, kan? Dalam ilmu manajemen itu sendiri juga ada. Makanya planning itu tetap penting. Kita harus merencanakan strategi terlebih dahulu, lalu kita eksekusi, kita implementasikan. Setelah itu kita evaluasi. Lalu kalau saya pribadi, saya melakukan analisis SWOT terlebih dahulu mengenai bagaimana bisnis yang saya miliki ini, mulai dari kekuatannya, kelemahannya, peluangnya, bahkan ancamannya. Setelah itu kita dapat, kita sesuaikan dengan lingkungan sekitar itu. Keadaan sekitar ini bagaimana saat ini? Perkembangan zaman ini belum tentu strateginya bisa dilakukan sama dan berdampak sama ketika dilakukan 2, 3, 6 atau 1 tahun ke depan lagi. Seperti itu. Jadi misalkan kayak kita dulu itu kan sebelum munculnya TikTok, mungkin YouTube masih gencar-gencarnya banget ya. Ya. TikTok itu masih gencar-gencarnya banget. Akhirnya banyak iklan, banyak engage yang besar di sana. Akhirnya juga banyak orang berusaha untuk memberikan attention di sana gitu kan. Tapi ketika TikTok muncul,
akhirnya semua hampir tidak semuanya beralih ke sana. Cuman kan kita juga merasakan sebagai penonton pun kita juga merasakan lebih sering menggunakan mana. Mungkin kalau saya sih nggak main TikTok, cuman saya hanya melihat aja di FYP-nya mungkin ya. Reviewers ya Kang ya. Ya, untuk kita tahu juga seperti apa sih TikTok itu pemasarannya gitu kan. Ternyata dampaknya sangat lebih bagus. Jadi orang yang tidak memiliki tidak memiliki anggaran atau budget untuk melakukan iklan secara berbayar, di sana mereka bisa memiliki peluang asal mereka melakukan atau menciptakan konten yang kreatif. Jadi seperti itu. Makanya peluang untuk dikenal pemasarannya semakin lebih luas dengan budget nol pun mungkin bisa seperti itu. Makanya strategi yang dilakukan saat ini belum tentu juga bisa dilakukan 3, 6 atau 1 tahun ke depan gitu. Mungkin kayak kemarin saya melakukan juga beberapa strategi pemasaran mulai dari apa ya? Kalau dulu kan saya masih menggunakan Instagram Ads, Facebook Ads, Google Ads, itu saya masih menggunakan teknik itu. Mungkin sekarang pun digunakan pun masih optimal juga, tapi tidak sebesar dulu mungkin dampaknya karena perhatiannya mulai agak terbagi gitu ya. Karena yang saya rasa juga dari semua bisnis yang saya punya, semuanya mengandalkan digital marketing. Jadi mulai dari konten yang kita buat, desain dari logo yang kita punya, packagingnya, kita perhatikan konten-konten digital. Kita juga punya website juga di Rabito Catering itu sendiri, juga kita punya website www.rabitocatering.com. Di situ juga kita membuat seprofesional mungkin. Lalu kita akhirnya bisa mengiklankan. Karena ketika kita mengeluarkan budget untuk iklan, misalkan seperti Facebook Ads, Instagram Ads, atau Google Ads, kan itu harus ada bahannya. Nah, dilihat tapi kontennya tidak menarik, juga tidak akan terjadi closing, ya kan? Jadi akhirnya kita harus bagaimana caranya membuat konten yang menarik, agar ketika kita diiklankan, customer berminat dan akhirnya terjadi closing. Karena strategi pemasaran juga berpengaruh juga. Mengiklankan atau memasarkan belum tentu terjadinya keputusan pembelian, mungkin hanya sekedar minat. Itu menurut saya ya. Jadi belum tentu juga ketika orang minat terjadilah keputusan pembelian. Jadi iklan dan pemasaran yang kita gunakan nanti ini dampaknya itu apa? Tujuannya apa? Apakah memang untuk memberikan keputusan pembelian atau hanya sekedar merangsang minat atau hanya sekedar menciptakan brand awareness sendiri? Dan Berarti kan secara tidak langsung ya Kang yang akan menjelaskan kamu harus jelasin ini berarti sebuah strategi pemasaran ini juga nggak bisa tetap gitu, maksudnya bahkan hitungan hari, bulan, tahun, jam sekalipun itu bisa berubah ya Kang ya. Iya betul. Nah di saat itu ketika kita sudah mengetahui terlebih dahulu tentang SWOT kita seperti apa, kita harus bisa menciptakan diferensiasi dari bisnis yang kita punya. Itulah yang sangat penting menurut saya. Mungkin itu bisa dimasukkan ke dalam strategi pemasaran kita, yaitu dengan menciptakan diferensiasi yang berbeda dengan kompetitor atau pesaing kita. Itu sangat penting sekali. Misal dengan cara apa kita membedakannya? Misal dari logonya. Itu semua brand yang saya punya itu logonya saya rebranding semua. Saya juga yang tadinya tidak mau mengeluarkan budget dengan berlebihan untuk logo, saya berani mengeluarkan budget untuk logo saja. Yang Bebek Madura ini saya udah habis cukup banyak untuk logo Bebek Madura itu. Saya sampai menggunakan untuk desain itu bahkan di luar. Jadi itu strateginya adalah kita membentuk value dengan cara diferensiasi tadi. Kita harus bisa menciptakan produk kita itu ada sebuah value. Makanya tadi saya bilang kan, kelemahan dari usaha yang saya hanya sekedar menjual produk, ya sudah. Misalkan saya menjual nasi box catering, ya udah saya menjual nasi box, nasi ayam sambal lalap. Tapi orang mau membeli produk saya, lalu orang lebih punya keinginan untuk membeli produk saya, meskipun harga saya jauh lebih mahal. Saya berani bilang bahwa Rabito Catering ini harganya segmentasi untuk menengah ke atas dan dikatakan nggak bisa dibilang murah soalnya karena rata-rata di atas 20.000 dan sampai 30 bahkan 40.000 untuk per boxnya. Dulu saya berpikir dengan harga segitu, wah gila nggak mungkin, karena dulu 15.000 aja saya ditawar. Saya mikirnya gitu.
Dulu saya punya harga paket itu 15.000 aja udah paling mentok, paling bagus lah. Itu kan makanya saya mau gimana caranya ya saya biar nggak ada persaingan harga. Saya berusaha untuk menciptakan pasar sendiri, segmentasi saya sendiri dengan cara berarti saya harus memberikan sesuatu yang lebih, bukan hanya sekedar nasi boxnya saja saat itu ya, nggak bukan menjual nasi dan ayamnya, karena menjual produk dengan iming-iming cita rasa yang enak itu bagi saya sudahlah biasa ya. Bilang produk saya itu enak, saya nggak pernah bilang malah produk saya itu enak banget, saya nggak pernah bilang. Serius, saya malah nggak pernah bilang produk saya itu enak banget. Tapi yang menilai justru konsumen ya Kang ya. Konsumen itu sendiri, karena biar mereka yang menilai gitu. Dan ini juga kenapa orang mau membeli produk saya, memesan catering saya dibandingkan orang lain. Padahal nilai dari produk saya ini sangatlah jauh harganya, sangat-sangat jauh. Misal ya, di kompetitor saya itu 15.000, di saya itu bisa sampai 25.000 atau 20.000 sekian lah, dengan tampilan atau isi yang sama seperti itu. Jadi kenapa customer itu mau gitu kan pertanyaannya? Berarti ada value lebih yang saya berikan kepada customer saya. Salah satunya dengan cara tadi saya melakukan diferensiasi produknya dan memberikan value-nya, seperti contohnya dengan membuat konten tadi ya, membuat konten dengan foto produk yang bagus. Mungkin kan tadi saya kirimkan juga ya untuk filenya seperti apa. Jadi foto produknya kita harus yang profesional, packagingnya profesional, lalu kita membuat konten digital seperti videonya juga, mungkin bisa dibilang sebagai video promosi atau video sinematik untuk produknya. Lalu kita membuat kanal sendiri seperti website, karena saya berani bilang website catering di Karawang yang berani menggunakan .com itu baru saya doang. Di Karawang boleh dicek, di Karawang itu belum ada yang menggunakan website .com di bidang catering ya, itu belum ada. Jadi bahkan saya di Karawang mungkin baru saya doang yang bisa menggunakan Google Ads, karena saya belum pernah melihat kompetitor menggunakan Google Ads juga seperti itu soalnya. Jadi seperti itu, ketika konten-konten kita sudah bagus, barulah kita iklankan dengan cara seperti apa atau dengan media seperti apa gitu. Dan nanti strategi pemasarannya itu apakah hanya sekedar memberikan brand awareness atau juga berpengaruh, tergantung dari cara kita dan media seperti apa yang akan kita gunakan seperti itu. Ini bener-bener banget dating semua nih yang akan sampai ini. Tapi saya teringat sama salah satu quotes Kang yang pernah saya baca itu dari Panji Pragiwaksono, sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Nah, yang akan ngegunain ini bener-bener banget beda yang nggak pernah dilakuin sama UMKM Karawang. Tapi untuk ke pertanyaan selanjutnya nih Kang, sambil ngasih tahu nih produk Rabeto kayak gimana Kang, ini ada sedikit video dari, mari kita cek video dari Rabeto. Boleh. Balik lagi, udah ngeliat kan tadi Rabeto gimana packagingnya bagus, itu bisa jelasin nggak sih Kang? Itu kayaknya estetik banget tuh Kang. Akang buat videonya prepare sekali. Coba bisa dijelasin Kang itu tadi Dapur Anjen itu produknya kayak gimana Kang, sedikit. Oke. Saya malah mau bilang tadi itu malah karena itu adalah produk bahkan yang tidak terlalu bagus aja menurut saya bagus banget Kang. Amin. Soalnya memang itu dibuat sengaja karena tidak boleh bagus lebih daripada Rabeto. Karena itu kan mereknya Dapur Anjen. Jadi saya itu punya brand itu kan ada Rabeto Catering dan Dapur Anjen ini masih bidang yang sama. Ini masih di bidang catering. Jadi saya menciptakan brand saya sendiri, kompetitor saya sendiri. Jadi Dapur Anjen ini adalah pesaingnya Rabeto gitu, dengan segmentasi yang dikatakan berbeda dengan Rabeto Catering, tapi model-modelnya sama. Jadi sebelum munculnya kompetitor nanti
muncul menyulitkan saya lebih baik memunculkan kompetitor saya terlebih dahulu agar nanti ketika customer melihat di media atau dimanapun itu bahwa dua brand ini sudah puas saling bersaing. Ketika ada brand lain yang ingin muncul, akhirnya agak sedikit kesulitan. Mungkin kalau kalian tahu adanya Aqua dan juga Fit ya, boleh kan ya sebut merek seperti itu ya? Jadi boleh. Oke. Jadi kan Aquafit ini mesinnya masih dalam satu ruang lingkup satu perusahaan ya. Aqua tidak mungkin menyerang kompetitor lain dengan cara menurunkan harga, tapi dia dengan menciptakan brand baru agar bisa menyerang kompetitor yang harganya di bawah daripada Aqua. Oleh karena itu strategi itu saya gunakan juga di dalam catering. Karena ketika harga di Rabeto Catering sudah cukup tinggi, saya berpikir sangat sayang sekali ketika ada lead yang menghubungi CS atau customer ini, tapi tidak terjadi closing karena permasalahannya adalah harga. Daripada nanti dia berlari ke lain, lebih baik saya alihkan ke terhadap brand lain, yaitu dengan harga yang lebih murah. Jadi akhirnya ketika orang menghubungi, itu bisa kita prospek atau bisa mendapatkan kemungkinan closingnya lebih tinggi, seperti itu. Dan secara tidak langsung ya Kang, akan membuat yang tadi akan ceritain juga membuat kompetitor untuk walaupun kompetitornya tapi tetap satu kepala gitu Kang, tetap Rabeto Group ya Kang. Tapi kita beralih sedikit nih Kang. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kang. Nah, kira-kira menurut Akang, apa sih yang bisa dilakukan pelaku usaha dalam mengembangkan bisnis dan meningkatkan pendapatannya di masa pandemi kayak gini nih Kang? Apakah misalnya ya udah buka yang kecil-kecil aja dulu nanti gede, atau misalnya ya udah kita investment yang buka usaha yang langsung gede? Kang itu kayak gimana tuh Kang? Untuk mungkin para yang viewers genbiers nih yang nonton gitu Kang. Oke. Jadi kalau saya sendiri ya, kalau orang ini pengalaman saya bertemu dengan banyak pelaku usaha, terutama ya di bidang F&B ya. Saya malah mau bilang, jangan karena berbisnis F&B ketika kita tidak memiliki basic sama sekali, kita tidak memiliki pengalaman sama sekali, lalu kita tidak memiliki pengalaman dalam marketing sama sekali, dan kita hanya mengandalkan uang yang kita miliki, punya uang tabungan 100 juta, ya, tabungan kita 100 juta, terus kita langsung terjun membuka bisnis F&B ini yang besar, kita sewa ruko yang mahal, yang tempatnya strategis, dengan pengalaman yang kita punya dan dengan modal yang sepunya-punyanya kita. Bahkan lebih dari setengah atau 50 atau 60 juta pun menurut saya itu udah terlalu resiko. Karena faktor dari sebuah bisnis F&B itu bukan hanya soal cita rasa enak. Semua orang bisa menciptakan sebuah produk. Saya berani bilang, semua orang bisa menciptakan apa yang diciptakan oleh Rabeto Catering. Saya berani bilang seperti itu. Bahkan lebih enak, saya bilang. Bahkan lebih enak daripada orang lain, bahkan lebih enak daripada yang saya buat. Tapi ternyata itu bukanlah hal utama untuk memberikan keputusan pembelian, untuk memberikan banyak order yang masuk, itu bukanlah faktor utamanya. Karena masuk banyak sekali faktor utamanya. Jadi jangan sampai untuk orang yang mau terjun dalam dunia bisnis, terutama dalam bidang F&B, jangan sampai kita terlalu mengorbankan berisiko tinggi di situ. Misalkan punya tabungan 100 juta, bukalah yang 10 juta, gimana caranya kita punya angka kecil. Nah, disitulah dari permasalahan-permasalahan itu, jujur, saya itu merasa sangat bukan menghasihani rekan-rekan saya, bukan ya. Jadi, saya juga jadi punya rasa kasihan karena memang kasihan karena saya juga pernah merasakan gitu. Pusingnya ketika kita membangun dengan uang yang kita sudah keluarkan sebanyak-banyaknya, akhirnya tidak berjalan dengan baik gitu. Makanya saya berusaha untuk mencari solusinya, gimana ya saya membantu orang-orang seperti itu agar tidak terjerumus, bukan terjerumus tidak baik ya. Memang semua orang juga rezekinya masing-masing. Tapi kita mengukur juga secara logikanya dan strateginya seperti apa. Jadi jangan sampai teman-teman yang mau terjun di F&B ini akhirnya bablas dan akhirnya malah jadi amburadul semua. Saya pernah punya pengalaman satu ya, punya teman. Dia tuh dulunya kerja di luar negeri. Kerja di luar negeri. Dia itu punya tabungan lah banyak ratusan juta. Bersamaan buka bersama saya dulu di Galumas itu sampai sewa langsung 2 tahun. Brand baru buka langsung sewa 2 tahun
Dan di situ dia tidak punya basic masak sama sekali, tidak mengetahui produk knowledge-nya sama sekali, dan langsung buka cabang 1 bulan kemudian. Langsung sewa 2 tahun juga. Dan apa yang terjadi? Bisnisnya tidak berjalan, dan uang pesangonnya dia, uang tabungannya dia selama kerja di luar negeri itu habis. Itu benar-benar habis. Itu makanya saya pikir, aduh jangan terlalu kita berani mengambil resiko. Sebenarnya berani mengambil resiko juga baik, tapi kita juga harus penuh dengan pertimbangan. Gitu. Jangan langsung ambil resiko. Kalau saya punya prinsip mengambil resiko ya semampunya saya. Misalkan tadi saya bilang saya minta uang 100 juta, saya paling enggak saya harus punya 50 juta saat itu gitu, untuk saya pegang sendiri untuk dana pengaman saya gitu ya. Kecuali duitnya banyak, silakan aja gitu ya. Makanya itu saya berusaha untuk memberikan peluang kepada teman-teman atau lingkungan sekitar saya yang mau berbisnis di bidang F&B tanpa modal. Awalnya itu. Jadi di Rabeto Catering ini saya menciptakan yang namanya itu reseller. Bahkan di Bebek Madura juga saya mengkonsepkannya sama. Jadi semua bisnis saya konsepkannya ada sistem mitra. Di Rabeto Catering ini nanti saya ada sistem license, yaitu di mana bisa menggunakan brand saya. Karena saya punya visi atau mimpinya saya ini, saya pengen punya catering se-Indonesia, tapi bukan punya saya cateringnya. Itu. Gimana coba caranya? Kalau saya punya pikiran ya, punya strategi atau planningnya, saya tanya sama host deh. Gojek itu perusahaan transportasi kan ya? Iya Kak. Apakah dia punya ojek atau dia punya motor ojeknya? Enggak Kak. Jadi jatuhnya ya lebih kayak ke sukarela aja. Berarti kan dia bermitra dengan orang yang punya ojek, iya nggak? Yang punya ojek dia bermitra kan? Gojek itu hanya memfasilitasi agar dia bisa mendapatkan customer. Dia hanya bermitra terhadap orang yang punya ojek itu, betul kan? Lalu Oyo itu gimana? Itu perusahaan perhotelan sebenarnya. Oyo itu perusahaan perhotelan. Apakah dia punya hotel? Nggak punya hotel dia. Dia itu hanya sebagai penjembatani agar gimana caranya hotel yang tadinya tidak banyak order bisa banyak order, ramai pengunjung. Seperti ojek yang tadinya ordernya segitu, jadi bisa banyak order juga, banyak untuk penumpangnya seperti itu. Saya perhatikan bisnis startup seperti ini hanya sebagai penjembatani bagaimana memfasilitasi para orang-orang yang bergerak dalam bidang itu. Makanya saya pikir, kenapa saya nggak bisa juga ya menciptakan bisnis startup ini. Saya menciptakan gimana caranya orang bermitra sama saya, orang yang bermain di UMKM dalam bidang kuliner atau F&B, khususnya lagi ada bidang catering, ibu rumah tangga itu banyak sekali. Saya sampai mendata di bidang di dinas koperasi sendiri itu lebih dari 70%. Orang tuh semua melayani catering, nasi box, semua tumpeng segala macam itu banyak yang saya gunakan agar mereka bisa meningkatkan lagi namanya orderannya, pesanannya segala macam dengan cara saya. Seperti Oyo menerapkan, kita fotoin di aplikasinya, kita perbagus ininya, kita perbagus ruangannya. Seperti Gojek juga sama, diberikan seragam segala macam. Kenapa Rabeto Catering nggak bisa ketika ada orang yang mau bermitra dengan kita, misalkan host atau ibunya sudah punya usaha di bidang nasi box, bikin catering seperti itu. Saya dengan bermitra dengan Rabeto Catering, saya akan memberikan hak merek saya menggunakan Rabeto Catering, semua konten yang sudah saya buat mulai dari foto, video, bahkan bisa menggunakan packaging yang telah saya buat, dan itu saya berikan, dan nanti kita bermitra di situ. Dan akhirnya orang bisa meningkatkan engage atau konsepnya dari sebelum bermitra dengan saya. Itu masuk akal nggak strategi yang saya buat itu? Masuk akal sih Kang, jatuhnya lebih ke Kakak menjembatani jadi orang bermitra Kakak untuk menjembatani ke konsumen. Iya. Wah, keren banget nih Kang. Ini pembahasan yang emang istilahnya daging banget nih, nggak ada lemaknya, padat banget Kang. Tapi sebelum kita tutup nih Kang, kira-kira ada pesan-pesan nggak sih Kang buat teman-teman nih para Genbiers yang mungkin lagi merangkak
dari apa namanya dari masa pandemi juga, mungkin ada yang Iya. baru mau mulai. Kira-kira apa sih Kang pesan-pesan yang buat para Genbiers? Kalau pesan saya ya, apa yang saya utarakan tadi sebelumnya itu sebenarnya semua berbau duniawi sih. Berbau duniawi karena tentang logika semua, tentang pola pikir kita, tentang strategi kita ya. Itu kan ya yang dibahas dari sebelum-sebelumnya. Cuman yang ingin saya sampaikan di sini bahwa hal yang terpenting itu ternyata bukan itu. Bukan strategi yang kita buat sebagus apapun strategi yang kita buat, bukan bagaimana sistem pemasaran yang kita buat. Ini saya. Ya. Jadi saya merasakan. Saya merasa bukanlah hal itu yang faktor utamanya. Yaitu apa? Doa. Itu doa. Doa doa, bersedekah, bertawakal, baru berusaha. Jadi bersedekah, tawakal, berusaha. Iya, saya malah bisa bilang bahwa berusaha itu adalah, ya kita harus berusaha. Tapi sebelum kita berusaha, kita ibarat kata memancing. Kita memancing, tapi kita pancingannya gimana? Harus yang bagus, umpannya harus yang bagus. Sebelum kita memulai memancing, kita harus bisa mempersiapkan itu. Jadi keimanan dan ketakwaan itu adalah menurut saya itu adalah sangat yang penting ya. Jadi saya juga tidak mau terlalu membahas tentang bagaimana strategi segala macam. Itu yang tadi saya bahas itu adalah semuanya berbau. Disangkanya wah lu soalin atau wah lu mau ceramah mau memberikan teori apa gitu, ini kan lagi teori seperti ini. Oke, saya akan membahas secara teoritisnya terlebih dahulu menurut ilmunya seperti apa. Oke, itu jadi ketika sudah berdoa, bersedekah, bertawakal, baru kita berusaha, insya Allah saya yakin itu namanya kita jalan kemudahan, itu akan diberikan kemudahan. Allahumma yasir wala tu'asir, percayalah itu pasti akan diberikan kemudahan, saya yakin banget. Itu sih. Jadi pesan saya untuk orang yang mau berusaha, jangan lupakanlah sedekah, berdoa, bertawakal, dan berusaha. Berusahalah sekeras mungkin. Karena walaupun saya berpatokan terhadap hal itu, tapi saya juga berusaha yang menurut saya ya, jam kerja saya sendiri aja, itu saya lebih sering 4 jam, sehari 5 jam, kadang paling banyak itu saya 5 jam lah sehari untuk tidur saya sendiri. Mengorbankan tidur, bahkan mengorbankan tidur ya Kang ya. Untuk saya pertama kali dapat orderan catering 5.000 itu ya 5.000 ke atas itu ya, saya 2 hari 2 malam nggak tidur sama sekali. 2 hari 2 malam. Karena gimana caranya orang nggak punya pengalaman dikasih orderan segitu banyaknya, coba bayangin karyawan aja cuma ada berapa saya kan. Bisa itu karyawan saya itu cuma ada berapa, cuma ada 5 Pak, ada 5 atau 6. Tapi saya gimana caranya, wah cari part time man. Sampai total saya bisa dapat 50 part-time karyawan saat itu. Karena 2 shift itu. Ya seperti itulah. Makanya apa yang terkadang kita pikirkan, rencanakan, tidak bisa terjadi karena adanya suatu kehendak yang belum jadi kehendak diri kita. Dan siapa tahu ya itu yang terjadi juga bukan karena kita yang kurang, bagaimana. Mungkin siapa tahu rencana itu adalah bukan rencana yang terbaik yang ditakdirkan untuk diri kita. Seperti itu. Cukup paling ya seperti itu. Wah, ini inspirasi banget sih. Mungkin bisa Genbiers juga bisa make nih inspirasi dari Kang Waris. Sebelumnya Kang Waris, terima kasih banyak udah ngeluangin waktunya bisa ngobrol bareng kita nih anak-anak Genbi. Dan untuk para Genbiers nih, kalau misalnya mau ngekepoin usahanya Kang Waris itu bisa ada 4, yaitu @rabetocatering.id, terus juga ada @bebekmadhura pakai madura.id, ada juga @dapuranjen.id, dan juga @madukalis.id. Kalau misalnya mau cari tahu soal Kang Waris juga itu bisa di @warisaziz _i. Iya, betul. Jangan lupa juga buat buat main-main juga ke Instagram Genbi, yaitu @genbiunsika. Dan juga kalau misalnya soal UMKM kita juga ada Genbi, yaitu @genus.mart. Terima kasih Kang Waris atas waktunya. Saya Dava pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.